Alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamati fil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan rahmat dan barokah ini, selaku khatib tidak bosan-bosannya untuk berwasiat takwa, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita semua berusaha semampu kita, seoptimal kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah-perintah yang sebelumnya kita belum mampu melaksanakannya. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjauhi larangan-larangan yang sebelumnya kita belum mampu meninggalkannya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memerintahkan kita untuk menjaga istiqomah dalam beribadah. Apa itu istiqomah? Menjalankan ibadah, melaksanakan amal kebajikan secara terus-menerus, rutin, kontinu, tanpa terputus. Jadi misalkan kita yang setiap hari sholat berjamaah 5 waktu di masjid ini, ketika kita bisa melakukan terus-menerus, kita bisa menjaga konsistensinya, maka itulah disebut dengan istiqomah. Para jamaah yang ketika masuk ke masjid ini, termasuk di hari Jumat ini, selalu memasukkan uang ke dalam kotak infak. Ketika bisa melakukan secara kontinu, terus-menerus, maka itulah yang disebut dengan amalan yang istiqomah. Kita umat Islam yang setiap Idul Kurban kita menyembelih hewan kurban. Ketika kita melakukannya tidak hanya insidentil, tapi setiap tahunnya kita melakukan kurban, maka itulah disebut dengan amalan yang istiqomah. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, banyak ayat yang menerangkan tentang perintah dan keutamaan istiqomah. Salah satunya di surat Al-Jin ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya manusia, sekiranya mereka bisa menjaga istiqomah di jalan Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa, sungguh kami Allah akan memberi mereka air yang banyak alias rezeki yang cukup. Di ayat tersebut sangat jelas
bagi kita yang mampu menjalankan ibadah secara istiqomah, Allah akan menjamin rezeki kita. Allah akan mencukupi kebutuhan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Sidang Jum'ah rahimakumullah, melakukan amal kebajikan secara istiqomah tidak harus amalan yang besar, tapi perbuatan-perbuatan yang menurut kita kecil, menurut orang lain dianggap sederhana, bahkan diremehkan, tapi ketika kita bisa menjalankannya dengan kontinu, ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan besar kita kerjakan tapi kita tidak bisa menjaga konsistensinya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang dilakukan secara mudawamah, terus menerus, rutin. Wa in qalla, dan meskipun sedikit, meskipun kecil, meskipun sederhana. Jadi misalkan para jamaah ada yang punya amalan sholat tahajud 2 rakaat saja setiap malam, bangun 15 menit sebelum subuh, sholat tahajud 2 rakaat ditutup dengan sholat witir, kemudian sudah masuk waktu subuh. Ini tidak masalah ketika kita bisa menjalankan secara rutin terus menerus setiap hari, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada kita bangun jam 12 malam, kemudian kita sholat malam qiyamul lail dapat 1000 rakaat, kemudian ambruk tidak sholat lagi sampai 3 bulan. Dan bahkan para jamaah, ketika kita bisa melakukan amal ibadah, amal kebajikan yang kita kerjakan secara terus menerus, kemudian suatu waktu kita ada uzur syar'i, kita sakit atau kita safar bepergian jauh, maka oleh Allah saat kita ada uzur syar'i tersebut tidak bisa mengerjakannya, tetap dicatat kita melakukannya, tetap mendapat nilai pahala, karena sebelumnya kita sudah menjalankan secara istiqomah. Kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan, idza maridul abdu au safaro, ketika seseorang sakit atau sedang bepergian, kuribalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat atasnya seperti saat dia mengerjakan dalam keadaan sehat maupun tidak bepergian. Jadi misalkan di Masjid Al-Maghfirah ini para jamaah mengikuti kajian ilmu, kajian rutin yang ada di setiap pekannya. Panjenengan semua bisa hadir dan berusaha untuk hadir ikut kajian ilmu. Namun suatu waktu panjenengan tidak bisa hadir karena sakit, uzur yang syar'i. Maka oleh Allah panjenengan tetap dicatat hadir dalam majelis ilmu, tetap mendapat nilai ibadah, tetap berpahala, karena sebelumnya panjenengan telah melakukan dengan istiqomah. Atau mungkin di antara kita ada yang punya amalan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat setiap harinya, kita bisa mengerjakan dengan rutin kontinu.
Suatu hari kita ada safar ke Jakarta. Dari Surabaya kita tidak naik pesawat tapi naik kereta api. Kita berangkat sebelum subuh. Nyampe sana sudah sore. Otomatis kita tidak bisa menjalankan sholat duha dengan sempurna di dalam kereta. Dan kita tidak melakukannya misalkan. Maka oleh Allah kita tetap dicatat melakukan sholat duha. Karena sebelumnya kita sudah menjalankan sholat duha tersebut dengan istiqomah. Inilah hebatnya amalan yang kita kerjakan secara terus-menerus, rutin, kontinu alias istiqomah. Sampai-sampai ada di antara ulama yang berpendapat, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Ibadah yang dilakukan dengan istiqomah itu lebih baik nilainya di sisi Allah daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan atau 1000 wali. Jadi para jamaah kita tidak usah berambisi atau bercita-cita ingin jadi wali, tapi kita lakukanlah amal kebajikan, amal ibadah secara rutin kontinu, nilainya sudah lebih baik daripada 1000 wali atau 1000 karomah. Sidang Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana tips atau resep agar kita bisa mengamalkan amal kebajikan atau amal ibadah secara kontinu alias istiqomah? Di antara ulama memberikan resep kepada kita, kerjakanlah, lakukanlah amal kebajikan tersebut minimal 3 kali. Apakah cuma 3 kali kemudian berhenti? Tidak. Dengan kita melakukan amal kebajikan minimal 3 kali, maka akan terangsang untuk melakukan yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Karena bermula dari dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa kita melakukan amal kebajikan, maka akan terasa nikmat. Kalau kita sudah merasakan nikmat beribadah, 1 kali saja kita tidak melakukannya, akan ada sesuatu yang hilang. Akan ada terasa hambar kalau kita tidak melakukan atau berhenti tidak mengerjakan amal kebajikan tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa menjaga istiqomah dalam ibadah, dalam amal-amal kebajikan. Dan kita semua diakui oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang solih secara spiritual dan solih secara sosial. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in, amma ba'du. Fa ya ma'syaral muslimin ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udzukurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.